Disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Agus Yusuf Bartohir yang telah memberikan sambutannya dan manakib daripada guru besar kita. Mari kita ikuti sambutan berikutnya. Sambutan Wakil Santri Pondok Pesantren Baitur Rahmah Malang, Jawa Timur. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Anwar Thohir, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Sahibul Fadilah Kiai Haji Khalilullah Anwar, Al-Mukarram Kiai Haji Najib, Al-Mukarram Habib Muhammad, dan yang saya hormati hadirin hadirat semua yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah, pada hari yang penuh rahmat ini kita semua sama-sama berkumpul di majelis semoga kita semua perantaraan berkumpul di majelis ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadi perantaraan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keselamatan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perantaraan sholawat dan salam kita semua anak-anak cucu kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan petunjuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga selamat mulai di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, saya mewakili dari Pondok Pesantren Baitur Rahmah Malang, Jawa Timur, kita semua perlu
mempunyai kesadaran. Kita semua tahu nama-nama barang, tahu makhluk bermacam-macam makhluk di dunia ini, dan nama-nama makhluk di dunia ini. Siapa yang ngasih tahu? Sebagian besar dari kedua orang tua. Orang tua kita waktu kita ini masih kecil dikasih tahu, ini namanya mata, ini namanya kaki, ini namanya hidung, ini namanya nasi, ini namanya, dan seterusnya. Berarti kalau kita pahami urusan-urusan yang secara lahir, secara zahir, yang terbanyak kita ini tahu dari kedua orang tua. Padahal kita hidup itu bukan hanya di dunia yang fana ini. Kita hidup di dunia yang fana ini hanya sekedar untuk mencari bekal kehidupan yang abadi, yaitu hidup di akhirat. Kita semua apakah sudah memahami pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan yang membuat kita ini bisa melaksanakan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, suatu ibadah yang sekiranya dapat kita bawa sampai di akhirat, sehingga di sana atas pekerjaan kita, ibadah kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sungguh-sungguh memahami pekerjaan kita yang bermanfaat untuk dunia dengan pekerjaan kita yang bermanfaat untuk akhirat, bandingannya sangat kecil, sangat sedikit. Gerak-gerik kita ini mulai pagi sampai ketemu pagi, yang terbanyak gerakan-gerakan kita ini hanya untuk dunia. Contoh, kita semua waktu minum, apakah kita minum ini untuk bekal di akhirat nanti, atau apakah kita minum untuk bekal di dunia? Ringkasnya begini, kok kita ini minum cuma minum, ya, berarti minumnya itu bermanfaat untuk dunia. Apa manfaatnya? Rasa dahaga hilang. Apa manfaatnya? Badan terasa sehat, dan seterusnya. Lah manfaat akhirat yang mana? Nah, perlu kita tanyakan, perlu kita cari. Kalau setiap kita ini gerak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berarti kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu untuk bekal di akhirat besok. Waktu kita
merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan kita, apa hati kita, merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu untuk di akhirat besok. Waktu kita merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, titik, berarti kenikmatan-kenikmatan itu di dunia. Coba sampean saya tanya, sampean ini ya dikasih mulut, sehingga mulut ini bisa merasakan beribu-ribu rasa, bisa membedakan ini rasa sesuatu, ini barang ini rasanya ini. Waktu merasakan beberapa rasa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari pagi sampai ketemu pagi, berapa kali mulut kita ini waktu merasakan sesuatu, terus mulut ini mengucapkan alhamdulillah, terasa asin, alhamdulillah, terasa pedas. Dalam hati merasakan alhamdulillah, tetap diberi rasa mulut kita ini dengan rasa seperti biasa-biasanya, seperti semula. Kadang kita ini dikasih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sakit, gula terasa pahit, cabai terasa pahit, padahal aslinya gimana? Kayak cabai itu rasanya pedas kan, gula, terus apa dan lain-lain sebagainya. Lah itu dikasih peringatan, tapi ternyata yang dikasih peringatan nggak merasakan, malah Allah yang disalahkan, atau malah barang-barang yang dimakan itu yang disalahkan. Terus kita menengok kepada zahir batin kita, yang saya uraikan tadi secara zahir. Terus batin kita ini tidak bisa tahu, tidak bisa kenal kalau tidak ada yang mengenalkan. Sampean-sampean semua sampai kenal di tempat ini, kenal sama Gus Kholil karena ada yang mengenalkan. Seumpama tidak ada yang mengenalkan, mungkin sekali nggak kenal. Kita sebagai makhluk, ada yang mempunyai, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir kita ini sudah kenal kepada Allah. Ngumpul kayak gini, ini tanda-tanda kenal kepada Allah. Waktu kita membaca bismillah, tanda-tanda kenal kepada Allah. Tapi perasaan di hati kita ini, di dalam hati yang namanya siri kita ini, kalau tidak ada yang menunjukkan, yang nuntun sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit sekali mau kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua waktu duduk di sini, bagaimana perasaan hati kita ini? Dikasih nikmatnya duduknya macam-macam. Ini yang laki malah senangnya di atas, duduk yang di atas, yang perempuan di bawah. Ini semuanya ada nikmat tersendiri. Pada waktu kita merasakan nikmat, bagaimana perasaan kita? Kosong,
Mungkin mulai duduk datang di sini sampai sekarang mungkin nggak ada jawaban sama sekali. Padahal nikmatnya terus berlaku, berjalan terus. Nikmat terus. Tapi kita yang dikasih nikmat nggak ada jawaban sama sekali. Perjalanan nikmat semuanya itu cobaan. Perjalanan nikmat semuanya itu ujian. Perjalanan nikmat semuanya itu soal. Contohnya sampai soal begini, bagaimana kamu waktu duduk terus badanmu terasa enak, bisa pas ke hati. Ada soal kayak gitu, digarap apa enggak? Paling cukup gini, langsung soalnya ya dipegang, disetorkan, dipegang lagi, disetorkan lagi, pegang lagi, setor lagi. Besok pada waktu kita ini di padang mahsyar, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban kayak gitu, besok kita semua ditanyai satu persatu. Ditanyai satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan di situ kita ini nggak bisa bohong, karena sudah ditulis oleh para malaikat. Ditulis oleh para malaikat. Jadi ada bukti. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, gimana kamu saya kasih kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung dulu waktu hidup di dunia. Coba saya lihat soal-soalnya. Kamu kerjakan apa tidak? Akhirnya Allah menyuruh para malaikat, coba malaikat, kamu lihat gimana soal-soal yang waktu di dunia dikerjakan apa tidak. Akhirnya dibuka oleh para malaikat. Bagaimana malaikat? Jawabannya malaikat, kosong semua ini. Kosong semua. Terus kosong semua karena kita mulai pagi sampai ketemu pagi, soal-soal seperti itu kita gak sempat menjawab, gak sempat mengerjakan. Karena apa? Sibuk soal-soal dunia. Kalau soal-soal dunia kan jelas, yang punya empang ya, pagi-pagi empangnya sudah ngasih pertanyaan. Ikan mereknya ini waktu makan, sudah waktunya makan, gimana bagi untuk kamu? Terus yang punya empang itu jawab, iya saya mau berangkat bawa makanan ikan. Itu ada jawaban. Tapi kenapa kalau soal urusan akhirat kita ini gak menjawab? Di sini ada pertanyaan kayak gini, ada tanda kayak gini. Tanda apa ya? Tanda kasihan delu. Kenapa kok kasihan? Kasihan gak bisa jawab. Kasihan gak pernah jawab. Kenapa gak bisa jawab? Karena gak punya jawaban. Coba sampai punya jawaban apa? Jawabannya yaitu Al-Quran. Jawabannya yaitu Al-Hadis. Jadi orang belajar Al-Quran itu bukan untuk dibaca itu aja, bukan. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, itulah jawaban-jawaban soal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu itu mencoba untuk menghitung macam-macam nikmatku,
berwarna-warni nikmatku, kamu semuanya tidak akan bisa menghitungnya. Kita semua masih banyak diamanai, dititipi, dikasih beberapa nikmat yang kita ini nggak merasakan kalau itu nikmat. Karena apa? Tidak ada yang ngasih tahu. Karena apa? Kita nggak memahami. Karena apa? Kita nggak belajar mengetahui beberapa atau macam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang semua ini punya bulu. Selama hidup di dunia ini menjawab nikmatnya bulu mata belum pernah ya? Belum pernah ya? Kalau ada yang sudah umur 60 tahun berarti Allah ngasih soal selama 60 tahun belum pernah jawab satu kali pun. 60 tahun, bayangkan. Ya kalau 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari pantas lah. Kalau sampai 60 tahun coba bayangkan, kita pahami 60 tahun dikasih soal cuman mana soalnya tumpuk 60 tahun. Kira-kira kalau ditumpuk seberapa besar? Ini masih bulu mata. Belum kita ini memahami ya, setiap jari-jari di kaki, jari-jari di tangan. Waktu kita duduk-duduk di sini, ada yang ada yang istilahnya itu jari-jarinya terus ada rasa cekot-cekot, cenut-cenut. Ada nggak ada ya? Kalau tidak ada berarti ya nikmat semua. Nikmat semua. Tapi kenyataannya nikmatnya itu lewat. Nikmatnya itu nggak dihiraukan. Nikmatnya itu ya nggak kenal. Nikmatnya itu dan seterusnya. Terus sisa hidup kita ini perlu mengarah ke situ. Mengarah ke situ gimana caranya? Ya cari ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang mengetahui itu. Termasuk ilmu yang untuk mengenal Allah, Zat Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Baitur Rahmah. Di situ ilmu ya yang dipelajari, mengajak santri, tapi yang diajak itu bukan secara zahir saja, tapi yang diajak itu secara sirrinya, batinnya, perasaannya dituntun oleh guru sampai menuju kepada Hadratul A'zam, yaitu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kita hidup ini bisa 2 kali enak. Hidup yang pertama tak bebas-bebaskan. Kalau sudah hidup yang kedua aja saya tak cari ilmu kayak gitu. Itu bahasa nafsu, bahasa setan. Jadi setan itu ya bisik-bisik, tapi bukan bisik-bisik tetangga loh Bu. Bisik-bisik ke hati kita. Hati kita ini dibisiki supaya kita ini nggak ngereken, nggak menghiraukan ilmu-ilmu seperti itu. Anjurkan, carilah ilmu untuk cari duit yang gampang. Itu bisikan tetangga itu. Terus coba kita ini memahami lagi. Anak-anak kecil yang segini ini ya, biasanya minta
kue minta yang disenangi, semuanya itu kan untuk mainan, mobil-mobilan, terus di situ kapal-kapalan dan seterusnya. Masa kayak kita ini ya sudah dewasa, sudah balik, apalagi umurnya sudah di atas 40, masa yang diinginkan seperti anak kecil, yang disenangi itu mobil-mobilan, yang disenangi pesawat-pesawatan, yang disenangi rumah-rumahan. Kita pernah seneng rumah-rumahan apa enggak? Hah? Pernah kita ini kepingin banget ya mobil-mobilan, pernah apa enggak? Enggak terasa sampai mobil di dunia ini namanya mobil-mobilan. Kapan kita ini tahu kalau mobil di dunia ini mobil-mobilan? Kalau kita ini sudah dead. Itu kalau bahasa Jawa Timuran itu bacanya dut. Apa? Dut. Mainan itu masuk ke lubang jadi dut. Padahal aslinya apa? Dead. Kalau kita ini sudah di situ ya tahu, waduh, mobilku yang baru tak dulu mana? Ternyata mobil-mobilan. Rumahku yang bagus mana? Ternyata rumah-rumahan. Istriku, suamiku di dunia dulu mana? Ternyata tuh istri-istrian. Kan ada lagunya itu. Hah? Ayo apa itu? Ayo kawinan. Ada ya? Jadi kalau orang itu benar-benar kawin yang sungguhan di dunia sampai di akhirat. Kalau untuk manfaat di dunia berarti di situ kawinan. Coba direnungkan nanti kalau sudah pulang. Kehidupan kita ini kayak hidup-hidupan apa hidup sungguhan. Nah, oleh karena itu Baitur Rahmah di sana mengajarkan hati diajak sampai nuju kepada Allah wa ta'ala. Artinya kita minum secara zahir hatinya nyampe ke Allah. Kita memakai pakaian hatinya tapi kalau hatinya ini kosong, terhalang oleh nafsu, yaitu tadi pakaian bukan pakaian sungguhan tapi pakaianan. Jadi di belakangnya itu ada annya itu, gak enak itu, gak sungguhan gitu. Nah, mudah-mudahan sisa umur kita Allah memberi petunjuk, menambahi petunjuk dan hidayah kita semua, keluarga kita semua, dan anak-anak cucu kita semua, sehingga kita semua selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.